Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fitri Ajen dari kelas 12A. Saya Sofia Gilmurtiani dari 12A. Saya Sadili Febrianti dari kelas 12A. Saya Arya Hernawan dari kelas 12A. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai sistem pemerintahan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Sistem pemerintahan merupakan komponen penting bagi suatu negara. Negara-negara di dunia umumnya menganut sistem pemerintahan presidensial, parlementer, atau sistem campuran. Begitupun dengan Indonesia. Ada macam-macam sistem pemerintahan Indonesia yang pernah dianut sejak kemerdekaan di era 1945. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Pasca kemerdekaan 1945 hingga 1949. Bentuk pemerintahannya yaitu republik, sistem pemerintahannya presidensial, dan konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi menganut sistem pemerintahan presidensial karena saat itu kondisi negara masih belum stabil. Kemudian, Tala Soekarno ditunjuk sebagai presiden pertama Indonesia dengan wakil presidennya Muhammad Hatta. Di masa pemerintahan itu, Undang-Undang 1945 juga ikut disepakati bersama sebagai konstitusi Indonesia melalui hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer semu. Konstitusi RIS di era 1949, tepatnya setelah Konferensi Meja Bundar KMB, Indonesia berganti sistem pemerintahan menjadi koalisi parlementer atau parlementer semu. Selain itu, hasil KMB tersebut memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia menjadi serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat RIS. Sistem pemerintahan yang dianut RIS bukan parlementer murni, sehingga pada penerapan praktiknya tidak berjalan baik dan konstitusi RIS hanya berlangsung sebentar. Pasca Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950 hingga 1959. Bentuk pemerintahannya yaitu republik, sistem pemerintahannya parlementer, konstitusinya yaitu Undang-Undang UUD 1950. Setelah masa pemerintahan RIS berakhir, bentuk negara Indonesia kembali menjadi kesatuan dan republik. Konstitusi saat itu merujuk pada UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara. Penerapannya tidak lama, hanya sampai dekrit presiden rilis pada 5 Juli 1959. Keputusan dekrit presiden menetapkan konstitusi kembali ke UUD 1945 dan mulai membentuk MPRS dan DPAS. Pemerintahan Orde Lama 1959 sampai 1966. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presiden, konstitusi. UUD 1945 memasuki era Orde Lama. Sistem pemerintahan Indonesia kembali berganti dari parlementer menjadi presidensial. Sesuai dekrit presiden 1959, maka diberlakukan lagi UUD 1945 sebab konstitusi tersebut dinilai mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal tidak mendorong perbaikan bangsa menuju bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Pemerintahan Orde Baru 1966 sampai 1998. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi. UUD 1945 setelah Presiden Soekarno mundur dari periode Orde Lama, kedudukan pemerintahan kepala negara berganti ke Presiden Soeharto untuk memimpin Orde Baru. Orde Baru lahir ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik, sehingga permasalahan ekonomi di Orde Lama dijadikan isu politik Orde Baru yang berujung demo. Gelombang demo ini menunjukkan ketidakpuasan rakyat pada pemerintahan sebelumnya, bahkan dianggap menyimpang UUD 1945. Pemerintahan reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Bentuk pemerintahannya yaitu republik,
Sistem pemerintahannya yaitu presidensial dan konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen masa Orde Baru runtuh dengan mundurnya Presiden Soeharto, lalu muncul era reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Di era reformasi ini, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali dan sekarang ini yang digunakan adalah hasil amandemen sejak 2002. Sejak saat itu, peraturan pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali dan pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 2004. Kesimpulannya yaitu, setiap perubahan sistem pemerintahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi politik, stabilitas nasional, dan tuntunan reformasi. Dampak dari perubahan tersebut sangat beragam, mulai dari ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal, sentralisasi kekuasaan di era Orde Baru, hingga terbentuknya sistem demokrasi yang lebih terbuka di era reformasi. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan polarisasi politik, sistem pemerintahan Indonesia terus berkembang menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.